ayat ke-28. Ayat ke-28 surat Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Liyashhadu sangkan nyaksian maranehna ayyahduru tegasna ngahadiran maranehna manafi'a kana pirang-pirang kamangfaatan lahum pikeun maranehna fid dunya di dunya bitijarati kudagang au fil akhirati atawa di akhirat au fihima atawa di dunia jeung di akhirat aqwalun nyaeta sapirang-pirang kaol wa yadhkuru jeung nyebut maranehna ismallahi kana jenengan Allah fi ayyamin dina sapirang-pirang poe ma'lumatin sapirang-pirang anu dikanyahokeun ay asyri dzil hijjati tegasna tanggal 10 bulan Dzulhijjah au yaumi arafata atawa poe Arafah au yaumin nahri atawa dina poe dipencitna kurban ila akhiri ayyamit tasyriqi nepi ka akhirna pirang-pirang poe tasyriq aqwalun nyaeta sapirang-pirang kaol alama kana perkara razaqahum anu parantos ngarizkian Gusti Allah kamaranehna
mim bahimatil an'ami nyatana sato ingon-ingon al ibili tegesna onta wal baqari jeung sapi wal ghanami jeung domba allati anu tunharu dipencit eta allati fi yaumil idi dina poe lebaran wa ma jeung naon-naon ba'dahu anu aya dina saenggeus poe lebaran minal hadaya nyatana pirang-pirang hadyu wadhahaya jeung pirang-pirang kurban fakulu maka pek dalahar maraneh minha tina eta sato ingon-ingon idza kanat di mana aya itu kurban jeung hadyu mustahabbatan eta kurban jeung hadyu sunnah wa at'imu jeung kudu mere kadaharan maraneh al baisa kajalma anu susah al faqira tur anu butuh aisyadidal faqri tegesna anu kacida kokorona tsummal yaqdu tuluy kudu ngaleungitkeun jeung ngabersihkeun maranehna tafasahum kana kokotor maranehna ayyuzilu tegesna ngaleungitkeun maranehna ausakhahum kana sapirang-pirang kokotor maranehna wa sya'thahum jeung kana ruag-ruig maranehna katulid dzufri sacara panjangna kuku wal yufu jeung kudu nyumponan maranehna
bitakhfifi macana kalawan ditakhfifkeun wa tasydidi jeung ditasydidkeun nuzurahum kana sapirang-pirang nazar maranehna minal hadaya tina sapirang-pirang hadyu wadhahaya jeung sapirang-pirang kurban wal yattawafu jeung kudu tawaf maranehna tawafal idhafat tawafal ifadati kana tawaf ifadah bil baiti di Baitullah al-atiqi anu heubeul ayil qadimi tegesna anu heubeul li annahu karna sanyanyana eta Baitullah awwalu baitin eta pangheula-heulna Baitullah wudi'a anu dijadikeun eta Baitullah linnasi pikeun manusia. Wallahu a'lam bishawab wa ilal marji wal ma'ad. Teraskeun Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 4 baris ketiga dari bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin ila an qala wa inna ma hamalani jeung tayalian mawa ka kami ala ta'sisi hadzal kitabi kana ngadadasaran ieu kitab Ihya ala arba'ati arba'in kana opat pirang-pirang parapat naon amroni dua perkara ahaduhuma ari salah sahiji tina eta dua perkara wa huwa jeung ari eta ahad al ba'itsu
eta anu ngadorong al asliyu anu asli anna hadza tartiba eta sanyana ieu susunan fit tahqiqi dina nganyatakeun wa tafhimi jeung dina mere faham kadaruriyyi eta secara daruri li'annal ilma karena sanyana ilmu alladzi anu yutawajjahu disangharepkeun naon bihi eta ilmu ilal akhirati ka akhirat yanqasimu eta kabagi eta ilmu ila ilmil muamalati kana ilmu muamalah wa ilmil mukasyafati jeung ilmu mukasyafah wallahu a'lam bissawab ilal marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masih penjelasan yang hubungannya dengan Baitullah, dengan kemuliaan tanah haram, terutama tanah haram Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudhiqhu min adzabin alim." Surat Al-Hajj ayat 25. Waman dan siapa orang yurid yang bermaksud itu orang fihi di Masjidil Haram atau di tanah haram, bi ilhadin halnya tetap dengan penyimpangan, al-ba'u zaidah, ba'nya menjadi ba' zaidah tambahan, bidzulmin dengan sebab kezaliman, ai bisababihi yakni dengan sebab kezaliman, bi anirtakaba manhiyan, contohnya dengan melakukan itu hamba, itu orang manhiyan akan yang dilarang oleh Allah. Contohnya yang dilarang, walau syatmal khadimi, walau dan meskipun ada itu yang dilarang, syatmal khadimi adalah mencaci maki kepada pembantu. Di antara godaan ujian yang paling besar bagi orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah menjaga mulut, menjaga dari pertengkaran. Itu sulit, sangat luar biasa kalau orang bisa menjaga mulut di sana. Ya, karena kan
ibadah haji itu ya banyak godaannya, terutama yang berhubungan dengan mulut. Karena lip yo paboro-boro aya nu pang nugus ngadagoan panuri nyarekan kanu ti heula rupa-rupa ya. Maka memang harus betul-betul niatnya dulu yang baik dari sini sebelum melaksanakan ibadah. Pasangkeun heula niat ya, sebelum kita melaksanakan ibadah haji, pasang niat yang baik, betul-betul ibadah yang sangat membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Karena ibadah haji ini ibadah fisik, ibadah pesak, ibadah pasuk. Tilu ibadah haji mah, fisik, pesak, pasuk. Fisikna kudu sehat, geus aki-aki kieu kudu sehat. Nu penting rek aki-aki ge ari sehat mah teu sawios. Itu nya budak ngora. Tak ibadah haji mah usahakeun keur ngora keneh saena mah. Beda. Ya beda yang sudah tua sama masih muda. Yang penting sehat. Fisik yang sangat bergerak, banyak bergerak itu. Tawaf itu 7 keliling. Waduh, lumayan itu. Belum sa'i, bolak-balik Safa, Marwah, 3,5 kilo dah. Safa Marwah bolak-balik 3 kilo. Osok orang ini isuk-isuk 3,5 kilo lempang. Tara. Di urang mah ka masjid motor, ka mana motor. Aya ditimbalin motor lempang ka mana-mana teh. Ka Masjidil Haram 500 meter, aya nu 1 kilo, aya nu 2 kilo, fisik di ditu. Sangat membutuhkan kesehatan fisiknya harus sehat ibadah. Belum nanti jalan dari Mina ke tempat jumroh, tempat maledog, itu jalan kaki, bukan naik mobil, bukan naik motor. Kiloannya ada yang 8 kilo. Ibadah fisik, jalan kaki, bulak balik, lamun aya 8 kilo bulak balik jadi 16 kilo. Antara lumpang 16 kilo di imah. Ya. Ibadah masa bagi orang yang sudah mampu, sudah ada cepat-cepat store, ya cepat-cepat melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini ibadah yang hubungannya dengan fisik, harus betul-betul sehat. Ayo sholat mah genah, sholat mah teu mampu nangtung bisa diuk teu mampu kene bisa ngagoler tuh bisa kene, bisa aku kicup gitu bisa kene dengan ngarenghap kene, isarah we. Kumaha geus bisa nanaon ngarenghap kene teu wajib salat. Ai geus teu eling mah, geus teu ingat, tos teu emut, enggak wajib salat. Gitu. Tapi haji ibadah fisik. Kedua, haji itu adalah ibadah pesak. Udah kudu pakai ongkos. Juta-juta itu gratis. Kudu ngangge salat kudu ngangge ongkos teu? Henteu salat. Salat mah nikmatnya teu kedah gaduh juta-juta. Ibadah fisik pesak harus ada uang untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, artinya wajibnya itu bagi orang yang mampu, ada uangnya, ya, dan uangnya harus yang halal, jangan hasil yang haram dipakai ibadah haji, hasil nipu dipakai ibadah haji, ulah harus yang halal. Yang ketiga ibadah pasuk, yaitu ilmunya dulu harus betul-betul mengerti bab haji.
Harus ngerti bab haji. Ada target sah, ada target diterima. Harga target sah jadinya melaksanakan ibadah. Ada lagi target diterimanya ibadah. Itu panjang tuh ibadah haji itu. Sehingga kebaikan yang dilakukan di sana di Makkah, di tanah haram, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Kalau di Mekah, di tanah haram Mekah, dilipat gandakan sampai 100.000. Luar biasa ya. Bisa lebih dari itu. Minimal 100.000. Melakukan satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya 100.000. Kalau di Madinah 10.000 kali tikelan. Kalau di Masjid Aqsa 1.000 kali tikelan. Itu bagaimana kalau keburukan? Sebagian ulama berpendapat keburukan pun dilipat gandakan. Ngawadul sekali di tanah haram di tika-tika sarua jeung ngawadul 100.000 kali. Neke sekali di tanah haram sarua jeung neke 100.000 kali. Waduh, luar biasa kade. Nyaritakeun kagorengan batur sekali di tanah haram Mekah eta dilipat gandakan seperti ya ghibah ngomongkeun kagorengan batur 100.000 kali. Jadi lain ukur kasayana unggul kagorengan ge ditikel tuh mata kade tong cariosna di ditu mah kudu harus betul-betul menjaga kemuliaan tanah haram. Harus atau kudu nyaan niat nate kudu nyaan pisan. Bahkan saking memuliakannya kepada tanah haram, sebagian ulama ada yang tidak berani untuk buat BAB di tanah haram. Dek BAB teh mapa heula keluar tanah haram. Eta teh kirang langkung 5 kilo. Kumaha lamun nyeri beuteung. Kudu leumbang heula 5 kilo. Masya Allah. Saking menghormati. Ya, saking menghormati tanah haram sehingga mereka tidak berani untuk melakukan, jangankan melakukan yang haram. Ini BAB kan boleh-boleh saja. Ya, mubah BAB. Ya. Bahkan kencing bukan perkara dosa kan? Gitu. Tapi karena menghormati tanah yang dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama-ulama dahulu tidak berani untuk mengotori itu tanah yang dimuliakan oleh Allah. Jangankan berbuat dosa, kencing nggak berani. BAB nggak berani. Harus keluar dulu mereka ke tanah halal, bukan tanah haram. Saking memuliakan, apalagi yang haram sangat dijaga, ya, masya Allah. Jadi kata Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, innas sayyi'at tudha'afu biha kama tudha'aful hasanat. Ya. Sesungguhnya kejelekan-kejelekan dilipat gandakan di kota Mekah, di tanah haram, sebagaimana dilipat gandakannya segala kebaikan. Pokoknya harus betul-betul menjaga, terutama jaga mulut. Sebab ya yang sangat rentan ketika ibadah haji itu mulut tuh. Kalau orang bisa jaga mulutnya luar biasa ketika melaksanakan ibadah haji. Sabab pipaseun teh kacida pisan. Lawang pipaseun teh kacida pisan ageungna. Terkadang bukan sama orang lain itu. Pasea teh jeung pamajikan sorangan. Pasea we, itu terjadi.
Si eta mah tiap panggil pamajikan teh spasial wae. Atak ti ayeuna keneh nu salaki pamajikan teh ka Mekah teh silih hampura heula ti ayeuna. Masya Allah, harus betul-betul karena pahalanya besar, godaannya pun besar lagi. Itu ya, Masya Allah, tabarakallah. Sehingga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sungguh bahwa aku berbuat dosa 70 kali dosa di kota Ruqyah lebih aku senangi daripada aku berbuat dosa satu dosa di kota Mekah. Leuheung keneh di luar kota Mekah migawe dosa 70 kali daripada migawe dosa sakali di kota Mekah. Kenapa? Karena berlipat ganda itu keburukannya. Nonjok sakali sarua tah ditikal-tikal jeung nonjok 100.000 kali. Nyintrek sakali ditulisna ditikal-tikal nyintrek 100.000 kali. Rek kumaha? Ya, maka harus betul-betul menjaga tong ngadolim ka batur. Ya, di kota Mekah teh diajar. Mulutnya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, tangannya dijaga, kaki semua harus dijaga dari segala yang haramkan, terutama mulut itu, terutama mulut. Masya Allah. Tapi kalau bisa menjaga dari yang haram, wah istimewa. Kita nih di Mekah bisa menjaga dari segala yang diharamkan oleh, wah istimewa luar biasa. Ai kira-kira teu bisa ngajaga mah walah tong lila teuing. Dosana bisa lamahan. Bisi panen dosa gitu ya. Itu pun kalau tidak taubat. Masya Allah. Saking mulianya tanah haram Mekah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin hijrah, ya, walamma ada Rasulullah sallallahu ila Makkah istaqbal Ka'bah wa qala, ketika Nabi kembali ke kota Makkah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menghadap ke Ka'bah dan beliau berkata innaki la khairu ardillah azza wa jalla wa habbu biladillahi ta'ala ilayya walaula anni ukhrijtu minki lama kharajtu. Wahai kota Makkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Ka'bah, wahai kota Mekah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya tanah Allah yang ada di muka bumi. Dan sebaik-baiknya negeri Allah yang ada di muka bumi itu kamu, wahai kota Mekah. Gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata aku tidak diusir, dikeluarkan oleh orang-orang kafir dari kota Mekah, aku tidak akan keluar. Saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kota Mekah. Maka kita harus cinta kepada apa saja yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tanah itu tanah di dia tanah beda, tapi tanah itu dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun harus cinta kepada tanah tersebut. Itu ya, luar biasa. Sehingga ya yang paling dominan terjadinya bagi para jemaah haji, ya, kesalahan atau perkara yang dilarang itu diantaranya adalah al-fusuq wal jidal, ar-rafath wal fusuq wal jidal. Faman hajjal baita aw i'tamara bihi naon ka itu teh naon pala rafasa teh ka itu naon ayatna da eta lah pokona mah wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka Allah katakan di dalam ayat yang lain, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah dahulukan kata walillahi. Kata apa? Kenapa? Karena rentan sifat riya itu datang ke dalam kepada orang yang ibadah haji itu. Begitu dia pulang haji, nggak ada yang manggil Pak Haji,
nyeri hati aing teh eta ria dah ria hayang disebut paha ria dah teh. Maka Allah katakan di dalam Quran walillahi, mendahulukan kata walillahi, dan karena Allah gitu. Karena Allah. Kenapa? Karena rentan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji terkena penyakit ria. Balik di Mekah geus capek segala rupa, nah atuh ngagaroan Bu Haji ieu teh. Anggar we si eta. Tadi garoan Pak Haji nyeri hate. Tanu kitu mah kudu ka Mekah deui nu kitu mah. Sabab niatna lain karena Allah, lamun nyeri hate pedah teu disebut dina ondangan teu make haji. Padahal geus ibadah eta nyeri hate tapi teu datang ka ondangan. Nah, ulah kitu nya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, ya. Jadi bukan tujuan ingin dipanggil Pak Haji, ingin dipanggil Bu Haji, itu bukan tujuan. Orang manggil seperti itu silahkan, tapi niat kita bukan tujuan itu, ya. Harus karena Allah. Walillahi, dan karena Allah, hijjul baiti, melaksanakan ibadah haji kepada Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu untuk melaksanakannya. Itu al hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sehingga Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ma birrul hajj, wahai Rasulullah SAW, apa sih kebaikan haji? Apa sih penyebab haji mabrur? Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu penunjang untuk mencapai haji mabrur itu apa? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dua hal yang menjadi penunjang haji mabrur tersebut. Yang pertama, tibul kalam, bagusnya ucapan. Mulutnya dijaga dari mulai niat ihram nih, terutama begitu niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku niat untuk melaksanakan ibadah haji dan ihram untuk haji karena Allah. Nah, dari situ harus betul-betul dijaga. Mulutnya, seluruh anggotanya, hatinya juga dijaga. Pasang niat yang baik. Ya. Yang pertama, untuk meraih haji mabrur yang langsung diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW, untuk mencapai haji mabrur itu membutuhkan tibul kalam, ucapan yang baik. Jangan mencaci maki orang lain, jangan menghina orang lain, jangan menceritakan kesalahan keburukan orang lain, jangan berdusta, jangan, pokoknya yang dilarang. Jangan menyakiti hati orang lain, jaga tuh mulut. Ya, satu apa? Tibul kala, tidak berucap yang tidak baik, pokoknya ucapannya yang baik. Yang kedua, wa it'amut ta'am, memberi makan. Resep nyuguhan batur, resep tutulung ka batur, resep barang berek. Kalau orang sudah ibadah haji pulang ke rumah mulutnya bagus, itu tanda haji mabrur. Haji memeh ka Mekah sok ngawadu, balik ke Mekah eureun ngawaduna, haji mabrur. Memeh ka Mekah, memeh haji, sebelum haji dia suka fitnah, suka ghibah, suka namimah, pulang dari sana tidak terjadi seperti itu. Robah mulutnya bagus, tanda haji mabrur. Sebelum ke Mekah dia menjadi orang kikir, nggak mau bantu orang,
Pulang dari Mekah, oh rajin bantu orang, tanda haji mabrur. Kayak gitu mah balik ke Mekah teh anger kopet, eta mah kudu ka Mekah deui nu kitu. Hah? Geus sababaraha ali ka Mekah tapi kopet we. Nu kitu mah haji mabur. Lain haji mabrur gitu. Jadi haji mabrur mah berubah. Yang tadinya dia nggak mau memberi jadi rajin, nah, sulit kan itu. Nah itu di antara dua tanda haji mabrur. Kalau ya orang kalau dia mulutnya dijaga, terutama dari mulai ihram sampai beres ihram, terutama itu dominannya luar biasa. Dan jaminannya, keuntungannya kalau orang ketika niat ihram, dari mulai niat ihram dia jaga hatinya, nggak ada ujub, nggak ada sombong, nggak ada hasud, nggak ada ria, jaga. Kemudian anggota tubuhnya dijaga dari perbuatan yang haram, masya Allah. Kata Rasulullah SAW, man hajjal baita, falam yarfus, walam yabsuk, kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Siapa orang yang melaksanakan ibadah haji, lalu di dalam melaksanakan ibadah haji dia tidak melakukan rofas, ucapan kotor, ucapan jorang, ya mulutnya betul-betul dijaga, tidak berucap dengan ucapan yang haram, yang tidak baik. Walam yafsuk, dia tidak melakukan yang maksiat, matanya betul-betul dijaga, pendengarannya, hatinya semua. Apa keuntungannya orang tersebut? Maka kharaja min dunubihi, orang tersebut keluar dari dosa-dosanya kayauma waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, bersih, tidak membawa dosa. Itu keistimewaan ibadah haji. Ya. Dosa besar, dosa kecil semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang betul-betul melakukan ibadah haji. Di dalam melaksanakan ibadah hajinya dia menjaga mulutnya, menjaga anggota badannya, menjaga hatinya dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kudu asak-asak memeh ini tehnya. Sebelum kita berangkat haji itu jangan asal-asalan, ya. Harus betul-betul matang ilmu hajinya. Ya, bab hajinya, sahnya itu bagaimana. Kemudian bab hatinya juga harus diperbaiki, ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ma ru'ya syaitan fi yaumin asghara wala adhara wala ahqara wala aghyadha minhu yaum arafah. Ya, tidaklah dilihat setan pada suatu hari, pada satu hari yang lebih hina, lebih kecil, lebih menghinakan untuk setan, lebih menyusahkan setan, lebih memarahkan setan daripada hari Arafah. Kenapa? Karena di hari Arafah wa ma dzalika illa lima yara min nuzulir rahmah wa tazawujillah subhanahu wa ta'ala bil idham. Karena di hari Arafah Allah menurunkan rahmat sebanyak-banyaknya. Pada hari Arafah, di Arafah Allah menurunkan rahmat sebanyak-banyaknya, ya, sangat banyak. Nah itu yang menjadi sebab setan marah. Dan Allah, ya, menurunkan ampunan, membukakan ampunan seluas-luasnya pada hari Arafah. Untuk siapa? Untuk orang yang wukuf di Arafah. Maka tidak ada hari yang lebih setan sedih, yang lebih menyedihkan untuk setan. Tidak ada hari yang lebih menyusahkan untuk setan. Tidak ada hari yang lebih, ya, memarahkan untuk setan seperti hari Arafah. Aduh, aing si eta menang hampura, dah amekeun setan. Di mana aya jelma menang hampura teh setan amekeun. Sabab eta jelma teu tulus rek bareng jeung manehna ke neraka. Itu pada hari Arafah. Mudah-mudahan semua dapat rezeki, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Amin ya rabbal alamin. Wah, luar biasa memang. Sehingga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'lamun nasi dzanban man waqafa bi Arafata fa dhanna anna Allah ta'ala lam yaghfir lahu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'lamun nasi dzanban, di antara dosa manusia yang paling besar. Paling besarnya dosa manusia di antaranya siapa? Man waqafa bi Arafata, adalah orang yang wukuf di Arafah dalam keadaan ihram, dalam keadaan lalu dia ada di Arafah, lalu dia punya sangkaan fa dhanna anna Allah lam yaghfir lahu, dia punya sangkaan Allah tidak mengampuni dosanya. Karena dia punya sangkaan, goreng sangka ka pangeran tengah hampura dosa manehna, eta jelema nu panggede-gedena dosa harita. Jadi ketika di Arafah harus betul-betul husnudzon kepada Allah, dosanya diampuni. Gak boleh ada anggapan, sangkaan tidak diampuni dosa saat itu. Luar biasa sampai situ, ya. Sampai situ luar biasanya orang yang wukuf di Arafah dalam keadaan ihram. Masya Allah. Selanjutnya, ayat selanjutnya, dah ya. Jadi lipatan pahala, lipatan ya amal itu, nah di tanah haram bukan hanya kebaikan saja, keburukannya pun dilipat gandakan. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya, di antaranya yang berpendapat itu adalah Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ya. Gitu. Innas sayyi'at tudha'afu biha kama tudha'aful hasanat, gitu. Tapi kalau bisa menjaga kehormatannya itu sangat luar biasa. Ya. Diam di tanah haram Mekah luar biasa, pahalanya luar biasa. Tapi kalau kira-kira tidak bisa menghormati kepada kemuliaannya, baiknya jangan lama-lama, ya, cepat-cepat keluar. Kenapa? Isi nambahan dosana. Cicing di tanah haram jadi kalakah non, jadi kalakah panen dosa. Lain panen ganjaran. Jadi hati-hati ya. Kalau kita nanti ke tanah haram, hati-hati, jangan disamakan seperti di rumah kita, jangan disamakan seperti di kampung kita, segala we diomongkeun ulah. Ingat, ini tanah haram yang dimuliakan oleh Allah, wajib kita memuliakannya. Kehardas, Masya Allah. Kemudian ayat selanjutnya, wadhkur, dan ceritakan oleh engkau idbawa'na, ketika menjelaskan kami Allah, bayyana, yakni menjelaskan kami Allah li Ibrahim, kepada Ibrahim, makanal baiti, akan tempat Baitullah, liyabniyahu, untuk membangun Ibrahim kepada itu Baitullah. Wa kana, dan ada kelakuan qad rufi'a, adalah benar-benar telah diangkat itu Baitullah zamanat tufan, pada zaman waktu banjir sealam dunia. Jadi waktu terjadi banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu Ka'bah diangkat oleh Allah ke langit. Jadi itu kebanjiran Ka'bah mah harita diangkat. Nah, sudah diangkat itu, lalu ada perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun kembali itu Ka'bah. Untuk membangun kembali itu Ka'bah. Setelah dibangun Ka'bah, untuk membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim kan nggak tahu ini batasnya di mana. Batas-batasnya kan diangkat itu bangunan Ka'bah oleh Allah, ya. Ketika terjadi banjir sealam dunia, itu kabayangnya, lain sakampung, lain samalong, lain samancong, sealam dunia, Masya Allah. Nah, saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang meniup itu apa? Itu tanah-tanah, sehingga terlihat pondasi-pondasinya yang dahulu dibangun oleh Nabi Adam alaihis salam, lalu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa amarnahu, dan memerintahkan kami Allah kepada Ibrahim, alla tusyrik bi syai'an,
Jangan menyekutukan engkau kepadaku syai'an akan sesuatu, karena saat itu ya banyak patung-patung, karena sekeliling Ka'bah itu banyak orang-orang musyrik yang menyembah kepada patung. Hendaknya dibersihkan semua. Jangan ada yang memusyrikan kepadaku sesuatu pun, kepada sesuatu pun. Wa tahhir baitiya minal awthan, dan sucikan, bersihkan rumahku dari segala bentuk patung-patung, dibersihkan oleh Nabi Ibrahim. Ini perintah dari Allah ya. Jadi rumah Allah, masjid contoh, bersihkan oleh kita. Ya, dibersihkan itu masjid. Bahkan bersih, masjid itu seharusnya harus lebih bersih daripada rumah kita. Ari imah diempel lagi pakai minyak, pakai sabun, pakai segala rupa. Nah, ai masjid pabalata kalalotor tak ulah gitu. Seharusnya masjid itu lebih bersih daripada rumah kita, karena masjid adalah baitullah, rumah Allah ini. Artinya tempat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kita haram membuang najis di masjid sengaja, nggak boleh. Ngotori masjid nggak boleh. Bahkan orang yang junub duduk di masjid haram hukumnya. Yang haid duduk di masjid haram hukumnya. Saking mulia. Ini mesti dimuliakan oleh Allah. Maka kita wajib bersihan, ya, sapuan, empelan masih gitu. Lain imah wungku nu sapuan teh. Ya imah bararasi masjid pabalata kalalotor. Ulah gitu, nya muliakeun masjid. Kalau kita memuliakan masjid, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi muliakan masjid. Wa tahhir baitiya, sucikan itu rumahku kata Allah, terutama dari patung-patung. Lit-taifina, untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf, wal qaimina, dan orang-orang yang berdiri atau orang-orang yang menetap pada itu masjid. War rukai, dan untuk orang-orang yang ruku, as-sujudi, yakni orang-orang yang sujud, yakni untuk orang-orang yang salat. Ngerti santri ya? Belajar bersih-bersih masjid ya, muliakan masjid, jangan ngotorin masjid. Ya mengotoran ni harideng. Mersihanan teu harideng. Itunya sing bisa mersihan masjid ya, bersihkan masjid. Itu masjid biar bagus, biar bersih dari kotoran-kotor, terutama dari najis. WC-nya biar bersih ya, jangan kotor-kotor, bersihkan. Ai WC di imah sadarungit bararsi. Ai WC masjid walah eta. Ya. Itu balatak. Itu bersihkan ya, rawat itu masjid. Kita memuliakan masjid yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah berfirman, wa'adzin finnasi, wa'adzin, dan umumkan oleh engkau. Nadi, yakni harus memanggil engkau. Ngajorowok cikurang, anjeun kudu ngajorowok finnasi, pada manusia, bil haji, akan ibadah haji. Fanada ala jabli Abi Kubais, akhirnya Nabi Ibrahim berdiri di atas gunung Abi Kubais. Gunung Abi Kubais ini dekat ke Makkah, ke Ka'bah ya, dekat Ka'bah ada namanya Jabal Abi Kubais. Nah, Nabi Ibrahim itu di situ memanggil dengan suara yang lantang keras, karena ditugaskan oleh Allah. Bagaimana panggilannya? Kata Nabi Ibrahim, ya ayyuhan nas, gitu cuk urang mah ngagorowok. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum bana baitan, ingat sesungguhnya Tuhan kalian telah membangun satu rumah yang mulia, yaitu Ka'bah. Wa aujaba alaikumul hajja ilaih, dan Tuhan kalian telah mewajibkan untuk ibadah haji kepada Baitullah. Fa'ajibu rabbakum, maka penuhilah panggilan Tuhan kalian. Itu sahur saha Nabi Ibrahim. Sudah begitu Nabi Ibrahim
Naon ngaliuk teh? Menoleh atau ngaliuk jeung awakna non? Biwajihi, menoleh dengan mukanya ke sebelah kanan. Hei manusia, Allah sudah membangun ini rumah. Kalian harus ibadah haji ke tempat ini. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Panggilan siapa? Nabi Ibrahim. Undangan dari siapa? Nabi Ibrahim. Ya, perintah dari siapa? Allah. Saat Nabi Ibrahim mengumandangkan pengumuman tersebut, fa'ajabahu kullu man kutiba lahu ayyahijja min aslabir rijal wa arhamil ummahat. Maka menjawab ya kepada panggilan Nabi Ibrahim setiap orang yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa dia akan melaksanakan ibadah haji. Padahal dia masih ada di tulang-tulang rusuknya kaum laki-laki dan ada di rahimnya kaum wanita. Ieu sararea teh nalika Nabi Ibrahim mengumumkan, wahai manusia, Allah telah membangun rumah, maka kalian harus melaksanakan ibadah haji kepada itu rumah. Ya, maka semua manusia ini ada yang menjawab, ada yang tidak. Saat itu di alam arwah, di alam rahim, masih kena dina tulang iga, kolot urang baheula. Ya, ini zaman Nabi Ibrahim berapa tahun itu? Ya, ribuan tahun. Nah, yang menjawab saat itu pasti dia haji. Lamun aya jelma tepi ka maot teu haji-haji, teu ngajawab baheula. Bongana teu ngajawab atuh bade. Jadi teu kabagean ini. Nu ngajawabna sakali, ibadah hajina sakali. Labbaik Allahumma labbaik. Sakali ngajawabna berarti ibadah hajina sakali. Aya nu dua kali, labbaik Allahumma labbaik. Aya nu minang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma. Eta mah nu minang inditna eta mah. Ta nu minang inditna ka Mekah ibadah haji, eta nu minang ngajawabna. Aya urang nu minang atawa nu sabaraha kali tah. Tuh ka buya da teu acan akan hicak aya dari sakali kitu. Mudah-mudahan sing kabagean. Sing kabagean nu minang ngajawabna. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu katanya ya. Nah, nanti ketika kamu mengumumkan, kata Allah, ya'tu karijalan, maka datang mereka kepada Baitullah, kepadamu dalam keadaan jalan kaki. Ulama di sini berbeda pendapat. Pendapat Imam Syafi'i yang bagusnya ibadah haji itu berjalan. Lempang di Indonesia kan itu. Alus nama irahan nepi nya. Mun bisa itunya di Jeddah Lumpang, dari Jeddah jalan kaki ke Mekah 80 kilo erek Lumpang. Walah bujeng-bujeng naik mobil geus ripuh. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu baik jalan kaki. Kata Naim Lumpang, Joronah Lumpang, nganting sabaraha jam. Wah, ya, kalau memang memungkinkan. Ibadah haji itu bagusnya jalan kaki dari Arfah ke Muzdalifah jalan kaki, Muzdalifah ke Mina jalan kaki. Wah, kiloan dah. Puluhan kilo. Di Mina ke Mekah deui jalan kaki, rek kitu mah. Buya Sepuh radhiyallahu anhu, beliau waktu ibadah haji dengan orang tuanya tahun kurang lebih 40-an. Itu jalan kaki dari Jeddah ke Mekah. Allahu Akbar. 80 kilo lebih. Lempang mangkaring baheula. Allahu Akbar. Ya, teu kabayang urang mah naik bus geus ripuh. Bari calik, bari gedah ripuh. Jelma baheula mah marapah, masyaallah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Maliki yang bagus naik kendaraan. Oh, gitu. Ulama berbeda Maka di sini yaitu karijalan, maka datang mereka kepadamu dalam keadaan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan ada yang menunggang kendaraan yaitu baheula mah can aya ke pesawat naik onta baheula mah nya can aya mobil baheula mah naik berarti atuh bid'ah nya naik pesawat teh bid'ah dan baheula mah naik onta
tak tong gampang-gampang bid'ah wae eta daek onta baheula bah ya lamun ayeuna bid'ah atuh naik eta naik pesawat bid'ah mun bid'ah ka neraka berarti kabeh ka neraka atuh nu ngabid'ah ge ka neraka dan naik ka pesawat ulahnya ulah kitu boga pamahaman teh wa ala kulli dhamiriyatina min kulli fajjin amik yang datang mereka dari penjuru yang sangat jauh di Indonesia dari seluruh dunia datang ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan semua diberikan oleh Allah rizki mendapatkan nasib ibadah haji, ibadah umrah, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.